Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Anggun Putrihana. Kali ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Siap belajar? Ayo kita mulai. A. Pengertian. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Dengan kata lain, teks cerita sejarah merupakan teks yang sudah pernah terjadi di masa yang sudah berlalu. B. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urut. Yang kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Ciri teks cerita sejarah yang selanjutnya yakni memiliki struktur teks. Sama halnya dengan teks cerita yang lain, teks sejarah juga memiliki struktur teks. Yang pertama ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Secara garis besar, orientasi merupakan bagian umum atau gambaran umum terhadap peristiwa yang akan diceritakan. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa di sini digambarkan sebagai sesuatu hal yang menjadi bukti atau urutan peristiwa terhadap sejarah yang sedang diceritakan. Yang ketiga adalah reorientasi, merupakan penegasan ulang atau menceritakan kembali. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Ayo, masih ingat konjungsi temporal ada apa saja? Ya, betul sekali. Konjungsi temporal merupakan konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Salah satu contoh dari konjungsi temporal, kalian bisa menggunakan kata lalu, kemudian, setelah itu, sebelumnya, dan lain-lain. Tapi tidak memungkinkan ya konjungsi-konjungsi lain muncul dalam teks cerita sejarah. Contoh konjungsi lain seperti konjungsi penambahan, konjungsi pemilihan, dan lain sebagainya. Ciri teks cerita sejarah yang kelima, isi berupa fakta. Ingat, fakta berdasarkan data atau peristiwa yang benar-benar real terjadi. Cerita tersebut merupakan cerita nyata yang sudah terjadi pada masa lampau. Ingat, cerita sejarah bukan cerita fiktif ya. Jadi harus kalian bedakan cerita sejarah dengan cerita fiktif yang lain. Cerita sejarah merupakan cerita yang fakta benar-benar terjadi. Baik, paham? Sudah saya jelaskan 5 ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Kalian bisa menandai bagian-bagian yang penting dan mencatat poin yang perlu kalian catat. Setelah ciri-ciri, kita akan belajar C. Struktur teks cerita sejarah. Sempat tadi kita bahas sedikit berkaitan dengan struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. 2. Urutan kejadian atau insiden.
Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi yang disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga akhir kejadian tersebut. Bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail sehingga para pembaca akan lebih memahami hal apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu. Yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi merupakan bagian akhir. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Nah, itu dia pengertian dari struktur teks. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Wah, siap-siap mencatat kalian ya. Yang pertama adalah pronomina atau kata ganti. Pronomina merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Kata ganti orang pertama tunggal misalnya, kita bisa menggunakan kata saya, aku, beta, sahaya. Kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, misalnya kamu, engkau, kau, anda, dikau. Kata ganti orang kedua jamak, misalnya kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya dia, ia, beliau. Kata ganti orang ketiga jamak, misalnya mereka. Yang kedua, frasa adverbial. Frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang ketiga adalah verba material. Verba material merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Banyak sekali contoh verba material, misalnya membaca, melempar, mendorong, dan lainnya. Kaidah kebahasan berikutnya adalah penggunaan konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Konjungsi temporal berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjungsi. Salah satunya yaitu konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, setelah itu, lalu, dan lainnya. Yang terakhir adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Berikutnya saya akan membaca contoh teks cerita sejarah. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di pelosok Nusantara. Pada bagian ini kita sebut sebagai orientasi atau pembuka. Paragraf berikutnya. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Buktinya ditemukan prasasti di Kedukan Bukit Karangka tahun 683 Masehi Palembang. Talang Tuo berangkat tahun 684 Masehi Palembang,
Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi, Bukit Barat, Karangbirai berangkat tahun 688 Masehi, Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bagian ini kita sebut urutan peristiwa. Berikutnya, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sesuai dengan butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usul Muhammad Yamin dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta. Paragraf ini kita sebut sebagai urutan peristiwa. Berikutnya, pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat. Paragraf ini kita sebut reorientasi. Baik, terima kasih. Demikian tadi pemaparan materi teks cerita sejarah. Dengan kata lain, kalian sudah mendapatkan materi teks cerita sejarah. Jangan lupa tulis poin-poin atau bagian-bagian yang penting dan tanyakan apabila ada yang belum paham. Kalian bisa menanyakan di kolom komentar. Mari kita ulang bersama. Yang pertama adalah pengertian teks cerita sejarah, di mana teks cerita sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang sudah terjadi di masa yang lampau. Teks cerita sejarah bisa diubah ke dalam bentuk bagan sehingga mempermudah pembaca dalam mencerna isi sejarah tersebut. Berarti pada bagian ini biasanya penulis membuat peta konsep dengan ditandai urutan-urutan peristiwa yang bisa mengingatkan pembaca terhadap peristiwa tersebut. Adapun struktur dari teks cerita sejarah, yang pertama tadi ada orientasi, yang kedua urutan peristiwa, yang ketiga adalah reorientasi. Selain struktur, ada pula kaidah kebahasaan teks sejarah. Yang pertama ada pronomina atau kita sebut sebagai kata ganti. Kemudian ada frasa adverbial. Selain itu ada verba material. Berikutnya menggunakan konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Yang terakhir ada kalimat majemuk. Kemudian kita tambah bagaimana sih cara menulis teks cerita sejarah. Cerita sejarah dapat kita tulis. Yang pertama, kejadian-kejadian yang diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut kronologis urutannya. Dari sekelompok fakta atau peristiwa perlu ada penentuan fakta kausal atau penyebabnya. Selain itu, bila uraian berupa deskriptif naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah dilakukan tadi. Nah, bagaimana? Sudah paham atau belum materi tentang teks cerita sejarah?
Semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam memahami materi teks cerita sejarah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian harus tetap semangat belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.